Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa melakukan Vicon ya. Niat saya kemarin ya ingin melakukan Vicon, cuman ada rapat pagi-pagi, kemudian ada kegiatan di siang hari jadi belum bisa ya. Oke, ini siapa? Mas Yasman. Maaf ya Pak, saya ibu ya, Mas Yasman. Atau mungkin karena saya belum pencam kali ya. Bentar, masalah dengan kameranya. Oke, kita hari ini saya ingin bahas ya rekan-rekan terkait eh, tiga materi ya, karena sesi satu itu saya sudah eh, bagikan rekaman pengganti ya, karena kan sesi satu, dua, minggu satu, dua, tiga itu kan masih dalam rangka libur lebaran ya, jadi belum bisa untuk melaksanakan pikon gitu. Harusnya di sesi keempat, cuman saya belum sempat juga. Akhirnya baru hari ini ya di sesi kelima. Jadi saya baru sempat melakukan Vicon ya. Jadi saya akan kejar ketinggalan kita rekan-rekan dari sesi 2 sampai 4. Berarti yang akan kita bahas hari ini adalah terkait pasar modal, kemudian analisis fundamental dan analisis satu lagi teknikal ya. Nah, saya harap rekan-rekan sudah membaca semua apa yang saya sudah share gitu ya, mulai dari sesi 1 sampai 4 karena minggu ini kita baru masuk sesi 5 ya. Oke, kita mulai saja. Jadi saya akan cepat saja ya. Saya rasa rekan-rekan juga sudah mulai baca nih. Apa sih pasar modal itu? Tentunya kalau rekan-rekan sudah memutuskan untuk mengambil mata kuliah manajemen investasi, artinya rekan-rekan akan mengambil yang namanya tugas akhirnya di bidang riset keuangan. Nah, kalau mengambil bidang riset keuangan artinya nggak jauh-jauh sih ya dari kata pasar modal gitu, investasi, kinerja keuangan kan biasanya seperti itu. Jadi saya rasa rekan-rekan sudah tahu nih. Jadi saya anggap sudah familiar atau sudah pernah mendengar apa itu pasar modal. Jadi cara singkatnya pasar modal itu kan tempat apa? Bertemunya para pihak yang membutuhkan dana, di sini disebut dengan emiten atau perusahaan, artinya dia membutuhkan dana sehingga dia menerbitkan apa yang namanya saham gitu ya, atau dia memperjualbelikan surat hutangnya gitu. Dengan ke siapa ini? Tentunya harus ada karena di tempat bertemunya gitu ya, harus ada penjual dan pembeli. Nah, kalau si emiten ini sebagai pihak penjual, tentunya harus ada pembeli, ya kan, yang akan memberikan dana untuk mendapatkan sesuatu seperti saham, obligasi atau apapun gitu ya. Nah, siapa? Nah, inilah dia yang disebut dengan investor. Jadi investor adalah pihak yang memiliki dana yang untuk diinvestasikan ke dalam apa tadi instrumennya gitu, saham, obligasi, reksadana gitu ya. Jadi pasar modal adalah tempat bertemunya para pihak yang membutuhkan dana atau disebut emiten atau perusahaan dengan para pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan yang disebut dengan investor. Nah, di pasar modal ini berbagai macam instrumen keuangan itu akan diperdagangkan ya. Nah, biasanya pasar modal ini juga diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun. Seperti apa? Nah, di sini saham dan obligasi. Jadi rekan-rekan sudah paham ya, apa itu pasar modal dan apa yang diperjualkan pasar modal dan siapa para pelakunya, kan gitu ya inti dari pengertian pasar modal. Nah, di sini pelakunya adalah ada emiten yang tadi saya sebutkan, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga dari perusahaannya sendiri. Kemudian ada investor, badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan yang sudah tentunya go public ya. Kemudian ada broker disebut sebagai lembaga penunjang.
penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Dan satu lagi harusnya tempatnya di mana kan kurang ya. Walaupun dia bukan termasuk pelaku tapi kan harus ada tempatnya di mana. Yaitu tempat resmi di mana perdagangan efek itu dilakukan, yaitu di Bursa Efek Indonesia. Kalau di sini ya, namanya BEI. Nah, untuk tadi sudah saya jelaskan instrumennya ya. Instrumen di pasar modal kan ada saham, obligasi, kemudian ada reksadana gitu ya. Nah, ini diperdagangkannya di mana sih gitu. Tadi sudah di pasar modal. Nah, jenis-jenis pasar modal itu kan eh, ada beberapa ya. Nah, rekan-rekan harus tahu apa saja sih eh, jenis-jenis dari pasar modal. Tentunya pasar perdana, ini kan disebut dengan pasar perdana. Artinya adalah tempat di mana perusahaan atau pemerintah pertama kali, ya perdana nih pertama kali menawarkan surat berharga, baik itu saham ataupun obligasi ya. Jadi dia menawarkan pertama kali di sini, sebut pasar perdana ya. Kalau pertama kali artinya contoh penawarannya seperti apa? Berarti penawaran umum perdana saham, inisial public offering atau IPO atau IPO. Nah, di sini dilakukannya di pasar perdana. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah secondary market atau pasar sekunder. Nah, setelah sudah tadi di penawaran perdana sudah IPO ya, artinya masuk ke sini yang namanya pasar sekunder gitu ya rekan-rekan ya. Tempat perdagangan surat-surat berharga yang sudah diterbitkan dan diperdagangkan antara investor. Contohnya apa? Kalau pasar sekunder ya BEI tadi, Bursa Efek Indonesia sebagai tempat jual beli saham dan obligasi setelah IPO atau initial public offering. Ya. Nah, kemudian satu lagi apa? Harusnya ada satu lagi yaitu pasar uang. Walaupun dia bukan apa bagian dari pasar modal, tapi kan pasar uang ini sering dikaitkan ya karena memperdagangkan juga instrumen keuangan jangka pendek. Seperti apa? Deposito gitu ya, surat berharga komersial. Nah, kalau utamanya sih dua ya, pasar perdana dan pasar sekunder. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, tadi instrumen-instrumen ya, instrumen-instrumen pasar modal. Tadi sudah sedikit ya disinggung. Ada yang namanya saham, tentunya saya nggak perlu jelaskan lagi ya saham itu apa. Kemudian ada obligasi ya, ya saham. Artinya kan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan ya. Kemudian obligasi adalah surat utang ya yang diperjualbelikan, bisa surat utang perusahaan ataupun dari pemerintah. Kemudian reksadana, tentunya di sini reksadana adalah kumpulan dana dari investor ya yang dikelola oleh manajer investasi gitu ya. Jadi dia kalau ingin membeli apa, berbagai macam artinya surat-surat berharga atau sekuritas kan dijadikan sebuah portofolio. Dia gunakan yang namanya ini reksadana gitu, yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi dia nggak perlu sendiri ya. Jadi investor ini rame-rame gitu ya, semua dananya dikelola si manajer investasi. Yang kemudian nanti diinvestasikan sama manajer investasi ini ke dalam bentuk portofolio. Nah, portofolionya ini dikendalikan atau dibentuk oleh manajer investasi. Nah, biasanya reksadana itu lebih aman ya, karena kan kita menyerahkan semuanya ke manajer investasi. Ataupun bisa di sini ada yang namanya instrumen derivatif. Contohnya bisa opsi dan future. Kalau di sini adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal atau berdasarkan dari aset lain gitu ya, yang disebut dengan underlying asset. Jadi bentuknya adalah sebuah kontrak, baik itu opsi ataupun future gitu ya. Nah, fungsinya biasanya itu kalau menggunakan instrumen derivatif itu untuk hedging.
Artinya melindungi nilai investasi dari risiko fluktuasi harga. Karena apalagi zaman sekarang ya, di masa-masa sekarang itu harga berubah-berubah ya, apalagi terjadinya inflasi gitu ya. Kemudian adanya spekulasi, itu mencari keuntungan dari perubahan harga tanpa harus memiliki asetnya. Sedangkan kemudian ada lagi fungsinya sebagai arbitrase, itu memanfaatkan perbedaan harga di pasar gitu ya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi kalau kita pakai yang namanya opsi atau option, ini kan kontrak ya yang memberikan hak tapi bukan kewajiban kepada pemegang opsi tersebut. Nah, si pemegang opsi tersebut memiliki yang namanya hak untuk membeli atau menjual call option atau put option pada suatu aset tertentu. Contoh misalkan kita punya saham PT ABC gitu ya. Nah, kita diperkirakan di 3 bulan kemudian gitu harga saham PT ABC ini akan meningkat 10.000 gitu. Nah, kita wah meningkat nih, kalau kita beli kan tentu misalkan meningkatnya 12.000. Tapi kita punya hak opsi ya dari saham PT ABC tersebut. Kita pakai yang namanya call option. Artinya kita mau beli saham tersebut 3 bulan mendatang, tapi dengan harga yang sama saat ini, misalkan saat ini 10.000 gitu ya. Berarti pada 3 bulan mendatang, gitu selama 3 bulan kontraknya, kita bisa beli nih, apa namanya saham tersebut dengan harga 10.000, meskipun pada misalkan bulan depan naik 12.000, tapi kita bisa beli dengan harga 10.000. Itu ya, itu namanya kontrak opsi, tapi hanya bisa digunakan selama 3 bulan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita beli bulan depan ternyata harganya lebih rendah, bukan 12.000 tapi 9.000. Jadi kita tetap beli, tapi kita nggak perlu menggunakan hak opsi tadi. Kita beli sesuai dengan harganya pada saat itu. Jadi itu hak ya, bukan kewajiban. Jadi kita nggak perlu beli dengan harga yang tadi, yang kontraknya tadi 10.000. Jadi hak kita beli sesuai dengan kontrak ataupun tidak gitu ketika harganya lebih rendah. Itu yang dinamakan dengan membeli instrumen derivatif dengan suatu kontrak opsi atau future. Future pun juga sama ya, juga melihat ke masa depan, ke masa yang akan datang, apakah dia saham tersebut akan naik atau tidak, atau bisa digunakan di misalkan terkait pembelian apa ya aset gitu ya, itu juga bisa. Ada yang namanya opsi dan future. Nah, bentuknya juga berbeda-beda ya, ada warrant, right issue gitu. Oke, ini adalah materi sesi 1 ya, terkait semuanya terkait apa namanya pasar modal dan instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Kita masuk ke yang ke ini apa ya? Sesi 2 ya. Sesi 3, yaitu terkait analisis fundamental nih, biar nggak ketutup. Oke, sesi 3 itu analisis fundamental. Ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Nah, ini dua-duanya memiliki hal yang berbeda. Kalau fundamental artinya kita menganalisis sebuah rasio-rasio, melihat kinerja gitu ya perusahaan ya, dengan memasukkan faktor-faktor dari kondisi perekonomian suatu negara ya, itu yang namanya analisis fundamental. Jadi kalau rekan-rekan apa namanya baca-baca terkait analisis fundamental, nanti ketemu yang namanya analisis rasio gitu ya. Nah, analisis fundamental di sini adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, kemudian analisis ekonomi. Nah, tujuannya apa sih, atau misal ini dari analisis fundamental gitu ya. Analisis fundamental ini digunakan untuk apa? Untuk menilai suatu nilai intrinsik atau nilai wajar dari saham ya. Jadi kita menilai saham dengan melihat
nilai intrinsiknya atau nilai wajar berdasarkan apa terkait dengan di sini kinerja perusahaan dan biasanya dengan melihat kondisi-kondisi ekonomi di suatu negara ya. Jadi analisis ekonomi dan pasar makro mikro itu semua dimasukkan terkait dengan regulasi gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah, misalkan adanya kenaikan tingkat suku bunga, kemudian eh, inflasi gitu ya, nilai tukar, nah itu masuk semua ke dalam analisis fundamental. Nah, faktor utama dalam melakukan analisis fundamental, kita perlu apa? Apa yang kita perlukan dalam melakukan analisis fundamental? Nah, ini bagi yang sudah mengajukan tugas akhir dengan menggunakan analisis fundamental, maka yang perlu faktor yang perlu diketahui atau yang perlu diambil terlebih dahulu adalah laporan keuangan. Jadi perusahaan apa yang akan rekan-rekan mau lihat nih kinerjanya, maka rekan-rekan perlu ambil datanya dari laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya apa saja? Bisa dari laporan laba rugi ataupun laporan neraca gitu ya, laporan posisi keuangan. Itu yang perlu rekan-rekan ambil untuk menilai suatu kinerja dari perusahaan. Nah, kemudian apa saja lagi? Berarti rekan-rekan harus tahu rasio-rasio keuangan yang akan digunakan. Nah, kalau menggunakan analisis fundamental biasanya apa? Yang pertama adalah price earning ratio yang perlu ya. Kemudian apalagi return on equity, debt equity ratio itu rekan-rekan perlu ya. Jadi di sini ada ya. Mengetahui harga wajar suatu saham, analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham. Jadi melihat apakah saham tersebut under value atau over value, dinilai terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, ada metode-metode atau rasio-rasio yang bisa digunakan. Salah satunya di sini paling utama ya, price earning ratio gitu, atau menggunakan price book to book value juga bisa ya. Nah, kita bahas yang pertama di sini adalah price earning ratio. Jadi ketika rekan-rekan menggunakan price earning ratio, artinya kan mengukur harga saham relatif ya dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya atau EPS-nya. Nah, cara mencari price earning ratio adalah harga pasar atau harga sahamnya dibagi dengan laba bersih sahamnya. Nah, berapa EPS-nya, earning per share-nya. Nah, ini untuk mencari price earning ratio. Fungsi dari price earning ratio atau PER ini apa? Ini apa? Yaitu menilai apakah sahamnya dihargai over value atau under value. Nah, bagaimana kalau saham tersebut over value? Gitu ya. Dinilai terlalu tinggi. Berarti kan bisa dilihat bahwa pertumbuhan labanya ini tinggi di masa yang akan datang, mengharapkan pertumbuhan. Jadi kalau price earning ratio-nya yang tinggi ini mengharapkan pertumbuhan laba yang tinggi gitu dari per yang tinggi tersebut. Tapi kalau misalkan price earning ratio-nya rendah bagaimana? Ya berarti menunjukkan harga saham tersebut under value atau terlalu murah gitu ya, terlalu rendah sehingga bisa asumsinya adalah prospek pertumbuhannya kurang baik karena under value. Tapi ini tentunya ketika kita menilai sebuah rasio, kita nggak bisa bandingkan nilai rasio tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Jadi kita harus samakan dulu industrinya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan rasio perbankan gitu ya, bank dengan rasio price earning ratio perbankan dengan price earning ratio industri teknologi ya jelas berbeda ya kan. Kalau teknologi kan indikasinya itu dia akan pertumbuhannya selalu meningkatkan sesuai dengan perubahan teknologi, dia nggak pernah rendah. Jadi
setiap tahun akan meningkat gitu. Jadi cenderung meningkat. Sedangkan kalau bank itu kan berbeda-beda ya. Jadi sesuai dengan kondisi cukup stabil tapi dengan diikuti dengan atau ada faktor-faktor eksternal lainnya, bisa dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau regulasi yang ada pada di negara tersebut setiap tahunnya kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau mau menilai rasio harus disamakan dulu industrinya, menggunakan industri apa, perbankan, teknologi gitu ya, jadi nggak bisa disamakan. Nah, dalam ini adalah EPS, jadi kita mengetahui dulu kalau menghitung price earning ratio EPS-nya berapa. EPS bisa dicari dengan laba bersih dikurang dividen dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Ini contoh perhitungan earning per share untuk saham Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2020 sampai 2018 ya. Nih, 2018 sampai 2020 dengan EPS-nya ini 2018 di tahun 2018 265, meningkat di tahun 2019 281, namun di 2020 dia menurun ya untuk laba per lembar saham. Nah, kalau dianalisis dari contoh realisasi laba per saham Bank BRI ternyata nilai EPS bisa turun. Namun kenapa gitu? Di sini bisa dilihat dari beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi laba per lembar sahamnya. Laba bersih naik, jumlah saham yang beredar tetap, jumlah saham yang beredar turun namun laba bersihnya tetap. Laba bersih naik dan jumlah saham beredar turun. Penggunaan utang untuk membiayai bisnis perusahaan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kemungkinan akan mempengaruhi laba per lembar sahamnya. Meskipun laba bersih naik, jadi bisa jadi jumlah saham yang beredar itu tetap, ataupun bisa jadi jumlah sahamnya yang beredar itu turun. Jadi harus dianalisis lebih lanjut bagaimana apa faktor-faktor apa atau kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa menyebabkan nilai EPS itu turun. Kita dilakukan analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi laba per saham dapat mempengaruhi harga saham. Kalau laba per lembar saham terus meningkat, perusahaan bisa memutar uang yang dihasilkan untuk menjalankan bisnis maupun membagikannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, inilah yang dapat meningkatkan harga saham perusahaan, gitu ya, menunjang kenaikan harga saham perusahaan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan menghitung price earning ratio, EPS-nya harus diketahui dulu. Setelah EPS diketahui, karena harga saham sudah tahu ya, jadi tinggal dibagi harga pasar dibagi EPS. Seperti tadi yang saya bilang bahwa suatu perusahaan yang memiliki price earning yang tinggi berarti mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Kalau rendah berarti ya sahamnya tergolong under value gitu, lebih murah. Nah, patut dilakukan analisis karena kemungkinan pertumbuhannya kurang baik. Ini ada contoh ya, terdapat dua perusahaan yang sejenis berstatus sebagai perusahaan terbuka atau TBK, yaitu perusahaan A dan B. Dilihat dari data, di sini harga saham biasanya yang digunakan adalah closing price. Perusahaan A adalah 50.000 dan perusahaan B adalah 2.200. Nah, kalau kita lihat yang harga penutupannya perusahaan A lebih besar ya daripada perusahaan B. Sedangkan EPS-nya juga perusahaan A memiliki nilai yang lebih tinggi dari perusahaan B. Nah, apakah perusahaan A ini lebih bagus daripada perusahaan B? Itu kan kita lihat. Dengan data di atas itulah nilai price earning kedua perusahaan. Maka price earning perusahaan A dengan harga penutupan saham yang lebih tinggi dan EPS yang lebih tinggi memiliki price earning ratio yang lebih rendah. Sedangkan price earning ratio perusahaan B dengan
harga saham penutupan yang lebih kecil daripada perusahaan A dan EPS yang lebih kecil ternyata memiliki price earning ratio yang lebih tinggi. Nah, apakah bisa dikatakan perusahaan B ini kalau dari sisi price earning ratio ini lebih bagus dari perusahaan A, maka perlu dilakukan analisis gitu ya. Nah, perhitungan price earning ratio di atas menunjukkan kalau price earning ratio A lebih rendah dari B. Perusahaan A sekalipun memiliki harga saham dan EPS yang tinggi, ternyata price earning ratio-nya lebih kecil. Sementara perusahaan B harga saham dan EPS-nya rendah, tapi PER-nya tinggi. Nah, saham dengan price earning-nya rasio yang tinggi diartikan sebagai saham pertumbuhan. Jadi dia memiliki saham yang kemungkinan akan meningkat gitu ya. Sebab perolehan laba tercatat membuat para investor menaruh harapan pada saham ini di masa depan, yang akan membuat mereka bersedia membayar lebih. Saham dengan price earning rasio yang tinggi tentunya sangat beresiko, sehingga price earning ratio ini mengindikasikan saham tersebut dinilai terlalu tinggi atau over value. Sementara saham dengan price earning ratio yang rendah diartikan sebagai saham bernilai atau value stock, adalah saham yang diperdagangkan dengan harga rendah padahal fundamentalnya menunjukkan harga jual bisa lebih tinggi. Kan kita lihat dari tadi analisisnya ya, apa, melihat dari harga saham penutupan, dari EPS-nya itu kan tinggi ya. Sehingga price earning yang rendah ini menunjukkan kalau sahamnya dinilai terlalu rendah atau under value. Sehingga saham terendah ini kalau menurut investor sebagai saham yang harganya salah dan menarik buat dibeli, sebelumnya nanti akan berada di harga yang sewajarnya. Karena kan price earning ratio ini menilai harga wajar atau nilai intrinsik dari suatu saham. Ya, rekan-rekan. Nah, ada lagi ketika kita melakukan analisis fundamental yang paling sering digunakan untuk melihat ya kinerja keuangan suatu perusahaan terhadap saham, biasanya pakai ROA atau pakai ROE. ROA kan berarti melihat membandingkan laba bersih dibagi total aset, kan return on asset. Jadi bagaimana perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, kalau ROE berarti melihat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan menggunakan modalnya atau ekuitas. Ini adalah rasio-rasio yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis fundamental. Jadi rekan-rekan, oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Ini saya lihat masih sedikit ya, belum naik nih ininya yang mengikuti Vicon. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang di sini sesi 4 adalah analisis teknikal. Tentunya kalau teknikal artinya menggunakan apa namanya teknik-teknik investasi, kalau kita melihat secara langsung pergerakan-pergerakan saham ya, mungkin rekan-rekan yang memang terjun langsung terkait saham mungkin sudah fasih ya. Jadi analisis teknikal itu adalah metode evaluasi atau penilaian ya yang berfokus pada pergerakan harga dan volume perdagangan saham. Jadi yang fokus melihat pergerakan saham gitu ya. Metode ini menggunakan grafik dan indikator kayak candlestick gitu ya. Rekan-rekan mungkin sudah tahu ya. Jadi melihat grafik atau gambar menghasilkan pola-pola tertentu atau melihat trennya gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pergerakan saham ya, untuk membantu investor atau trader gitu, ya, untuk membuat keputusan ini saatnya jual atau ini saatnya beli, kan seperti itu ya kalau menggunakan analisis
analisis teknikal. Ini ada apa namanya? Ini ya. Jadi biasanya akan menggunakan indikator-indikator tertentu gitu ya. Kalau kita buka investasi.com gitu ya, trading itu kan ada ya ininya, indikator-indikator yang bisa kita gunakan dalam melihat apa pergerakan saham atau volume perdagangan di situ. Nah, biasanya komponen utamanya ya tadi grafik garis gitu ya, candlestick ya. Kalau garis kan apa, menunjukkan pergerakan saham dalam bentuk garis gitu ya, dan sehingga mudah dibaca. Kalau candlestick kan dia biasanya ada atas bawah gitu yang menyediakan informasi lebih detail termasuk harga pembukaan, penutupan kan biasanya gitu, tertinggi dan terendah. Cuman saya sendiri sih bukan orang yang terjun langsung ke investasi ya, melihat harga pergerakan saham gitu saya tidak gitu ya. Namun terkait indikator-indikator ya kata kita belajar setidaknya kita tahu ya apa saja indikator yang bisa digunakan karena pada saat nanti mungkin rekan-rekan memilih judul untuk tugas akhir bisa menggunakan ini analisis teknikal dalam dalam apa ya sebagai sinyal untuk investor mengambil keputusan kan gitu bisa menggunakan bernama moving average. Nah, moving average kan ini melihat ya, menghaluskan data harga untuk mengidentifikasi tren, menunjukkan sinyal beli atau jual ketika melintasi moving average. Nah, teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut dalam kurun waktu. Jadi biasanya diklasifikasiin dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Dimaksud adalah hari kerja yang berlaku, misalkan 5 hari, 1 minggu, 20 hari, 1 bulan, 60 hari, 3 bulan, atau 6 bulan. Ini dalam perhitungan rata-rata bergerak, data yang dipakai adalah data harga penutupan saham atau closing price. Nah, atau bisa menggunakan, nah ini contoh ya, jadi melihat ini ya, pakai investing.com ini saya ambil ya. Jadi contoh asumsikan selama 10 hari terakhir harga penutupan saham ABCD adalah gitu ya di bawah ini. Ini pakai closing price-nya ya hari pertama sampai hari ke-10. Berdasarkan data tersebut maka nilai periode 5 hari dan 10 hari menggunakan simple moving average. Jadi jumlah permintaan and periode sebelumnya dibagi N. Kalau 5 periode berarti jumlahkan nih 5 periode ya dibagi 5 berarti 470. Kalau 10 periode berarti 600. Contoh pergerakan saham BRI yang menampilkan indikator simple moving average. Ini saya pakai contoh lain ya dari saham BRI yang menunjukkan simple moving average selama 5 hari. Nah, ini pembahasannya bahwa pedoman yang dipergunakan adalah bahwa apabila harga saham asli berada di bawah harga moving average, harga tersebut kemudian naik memotong harga moving average dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Maka kalau terjadi situasi tersebut atau kondisi tersebut, saham tersebut dikatakan layak untuk dibeli atau merupakan kandidat untuk dibeli. Nah, kalau yang dijual bagaimana? Nah, ini ada asumsi-asumsi yang bisa dilihat gitu. Kalau harga saham aslinya berada di bawah garis moving average atau garis MA, maka harga tersebut mendekati garis moving average tetapi tidak memotong. Bahkan kemudian menjauhi. Kan yang bagus itu adalah yang memotong ya. Jadi kita sudah tentukan nih ininya apa namanya garisnya. Nah, kalau dia memotong berarti melewati artinya kan layak dibeli gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak memotong tapi dia malah menjauhi berarti jangan, sebaiknya dijual ataupun dengan asumsi-asumsi lain. Kemudian ada indikator lain yaitu new high and low. Kemudian bisa menggunakan volume perdagangan atau bisa menggunakan short interest ratio.
atau pakai MACD sih. Saya banyak melihat penelitian-penelitian terkait analisis teknikal itu menggunakan moving average convergence divergence. Jadi mengukur hubungan antara dua moving average untuk mengidentifikasi momentum dan arah tren atau pakai yang RSI gitu ya. Ini juga bisa digunakan sebagai indikator. Jadi kalau mau melakukan ini apa namanya analisis teknikal, tentunya kita harus tentukan dulu saham yang ingin dianalisis dan dikumpulkan data historisnya. Tentunya data historis dari harga saham ya, biasanya menggunakan closing price. Kemudian kita gunakan grafik harga dan menggunakan yang mana nih indikator yang kita mau pakai. Baru kita buat polanya atau trennya gitu ya. Nih, ininya apa namanya grafik atau chart chart yang biasa digunakan. Ada line chart, bar chart, tapi biasanya kan candlestick. Oke, maaf saya sepertinya kelempar ya rekan-rekan. Dari tadi apa enggak nih? Saya nggak tahu nih. Sebentar ya Bu, sebentar. Oh, sebentar ya. Oke, tadi sampai mana ya? Candlestick tadi Bu. Oke. Oke, ya tadi sampai candlestick ya rekan-rekan. Jadi ini kalau rekan-rekan mau menggunakan eh, analisis teknikal, jadi rekan-rekan perlu tahu bentuk grafik atau chartnya bagaimana ya. Ada line chart, bar chart, ada candlestick. Nah, biasanya umumnya candlestick yang paling disukai. Kemudian terkait indikator gitu ya, teknik atau metode yang bisa digunakan. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang perlu diketahui, apa itu bullish period, bearish period, trend gitu. Kemudian support level, resistance level. Nah ini bentuknya ya. Cuman saya karena bukan pemain di situ, saya juga nggak apa ya. Ada di mana diri saya menolak untuk melakukan investasi saham. Meskipun saya mengajarkan investasi. Tapi mungkin dari di antara rekan-rekan, apakah ada yang melakukan ini investasi? Kita sharing coba. Oh, ada Mbak Cintami ya. Mbak Cintami, halo. Iya, Bu. Mbak Cintami masih ngambil ini juga ya? Investasi juga ya? Nggak cuma tugas akhir ya Mbak Cintami ya? Iya, tugas akhir sama investasi, Bu. Ini saja mata kuliahnya atau ada lagi? Masih ada 3 lagi, Bu. Oh, ada 3 lagi. Oke, ini yang lain semua sudah ngambil tugas akhir? Saya belum Bu. Mas Rahmat belum. Yang lain, Mbak Astika belum. Saya belum, Bu. Mas Muhammad Farel, Mas Yasman udah? Belum, Bu. Belum juga, Mas Yasman. Nah, bagi yang ngambil nih seperti Mbak Cintami ini harus pastikan Mbak Cintami semua mata kuliah yang diambil di semester ini kan berbarengan TA. Itu harus lulus semua ya, Mbak Cintami ya. Karena ada salah satu Ya, saja Bu. yang nggak lulus, artinya Mbak Cintami meskipun TA-nya sudah lulus nggak bisa nih ikut yudisium atau wisuda. Jadi menunggu semester depan, harus mengulang dulu. Itu ya Mbak Ya, Cintami ya. baik, Bu. Oke, sampai sini rekan-rekan. Ada pertanyaan nggak? Ini sudah selesai ya. Cukup ya, karena saya ada Cikon lagi ya setelah ini. Kalau rekan-rekan tidak ada yang bertanya, maka sesi Pikon hari ini cukup. Nanti rekamannya saya share agar rekan-rekan bisa menyimak kembali ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Insya Allah nanti saya jadwalkan kembali Pikon selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama, Terima terima kasih, Bu. kasih.